Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan saya, Nafisatul Aziza dengan indikasi terakhir 011 dan saya Firda Amadesa dengan Di sini kami akan mendemonstrasikan media digital kami yang berjudul Jokowi Advent with Nada dengan materi bangun ruang Ciselenggung. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam metastep-nya, di mana metastep-nya ini kita gunakan sebagai tempat wadah atau luaran dari media pembelajaran digital yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita explore kira-kira ada apa aja yang terdapat di dalam metastep-nya ini. Nah, di sini yang pertama ada judul dari media pembelajaran digital, yaitu kita beri nama Geocow Adventure with Nada. Selanjutnya di sebelahnya di sini ada profil dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah kiri. Di sini adalah profil dari dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yaitu Dr. Ratu Mauladaniati SPD MPD dan Dr. Lisnani MPD. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke dinding yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi di dalam metastep-nya ini nanti akan ada beberapa poster dan beberapa video yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada poster yang pertama, yaitu posternya dengan judul Asal-usul si Sapi Nada. Jadi di dalam poster ini kan ada barcode-nya ya. Nah, ketika kita scan, maka kita akan diarahkan kepada halaman yang menjelaskan tentang asal-usul si Sapi Nada. Untuk tampilannya seperti ini. Di media ini adalah tampilan ketika kalian spesial yang akan melakukan pemindaian barcode pada poster yang pertama, yaitu asal-usul Sapi Nada. Cara kerjanya, ketika kalian klik tombol start, dia akan masuk ke tampilan yang menjelaskan asal-usul Sapi Nada tersebut. Pembelajaran ini, yaitu Nafis dan Firda. Jadi, si Sapi Nada akan menemani kalian menjelajahi bangun ruang Ciselenggung dengan cara yang seru dan interaktif. Lalu ketika kalian klik tombol back, dia akan kembali ke tampilan awal sebelum menjelaskan ke asal-usul Sapi Nada. Nah, itu tadi tampilan dari isi QR atau barcode dari poster asal-usul si Sapi Nada. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke poster yang berikutnya. Di poster yang kedua ini dengan judul Pengenalan Bangun Ruang Ciselenggung, yang isinya meliputi tujuan, pengertian, dan jenis-jenisnya. Pada poster yang kedua ini sama dengan halnya poster pertama tadi. Posternya di dalamnya ada QR code-nya atau barcode-nya, yang mana kalau kita scan barcode-nya ini, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman yang berisi pengenalan bangun ruang Ciselenggung. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan ketika kalian melakukan pemindaian barcode pada poster yang kedua. Di sini menjelaskan tujuan, pengertian, dan jenis-jenis bangun ruang Ciselenggung. Cara kerjanya yaitu ketika kalian klik tombol start, dia akan beralih ke main menu. Ketika kalian klik tombol tujuan, dia akan beralih ke tujuan pembelajaran. Lalu ketika kalian klik tombol home, dia akan kembali ke main menu. Ketika kalian klik tombol materi 1, dia akan beralih ke materi 1 tentang pengertian dan jenis-jenis bangun ruang Ciselenggung. Di sini materi satunya dibuat dalam bentuk video. Yang pertama ini menjelaskan pengertian bangun ruang Ciselenggung. Tidak semuanya datar ya teman-teman.
Selanjutnya, Setelah yang ini memahami pengertian menjelaskan bangun ruang sisi lengkung, mengenai sekarang kita tabung kenalan dengan dan jenis-jenisnya bersama contohnya sinada. Yang yaitu pertama ember adalah susu. silinder atau tabung. Silinder memiliki dua sisi datar berbentuk lingkaran di bagian atas dan bawah, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya. Di peternakan, kamu bisa melihat bentuk silinder pada ember susu. Selanjutnya, Berikutnya yaitu adalah kerucut. menjelaskan Kerucut memiliki mengenai satu alas berbentuk lingkaran dan kerucut, satu sisi lengkung yang dan contoh menyempit kerucut menuju satu yaitu titik puncak. topi Contohnya peternak. bisa kamu lihat pada topi peternak. Yang Yang terakhir terakhir adalah yaitu bola. menjelaskan Semua mengenai permukaan pengertian bola bola. berbentuk lengkungan sempurna. Contoh bola Contohnya adalah sendiri bola mainan si itu sapi, pada silinder, bola kerucut, dan mainan bola yang semuanya dipegang memiliki oleh sisi si lengkung yang nada. khas. Yuk lanjut ke bagian berikutnya untuk mengenal Ketika tombol sifat-sifat setiap home bangun diklik, ruang. dia akan beralih ke bagian main menu. Ketika tombol home di main menu diklik, dia akan kembali ke Selamat datang tampilan di media pertama. Nah, selanjutnya kita akan bergeser lagi ke kanan. Di sini ada video. Nah, jadi ini video yang pertama. Video ini nanti ketika di play, maka dia akan menampilkan tentang unsur-unsur bangun ruang, yaitu bangun tabung. Tampilan lengkap videonya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita mulai dari tabung. Tabung memiliki dua rusuk berbentuk lingkaran, yaitu di bagian atas dan bawah. Bangun ini tidak memiliki titik sudut sama sekali. Tabung punya tiga sisi, yaitu alas, atap, dan selimut yang melengkung. Alas dan atap pada tabung berbentuk lingkaran yang kongruen, artinya sama bentuk dan ukurannya. Selimut tabung berupa bidang lengkung yang membungkus bagian samping. Tingginya adalah jarak antara pusat lingkaran alas dan pusat lingkaran atap. Itulah sifat-sifat tabung. Lanjut kita bergeser ke dinding yang berikutnya, yaitu dinding ketiga. Nah, di dinding ketiga ini kita ada video lagi yang kedua yang akan menyajikan tentang unsur-unsur bangun ruang kerucut. Dan untuk tampilan video lengkapnya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke kerucut. Kerucut memiliki satu rusuk berbentuk lingkaran dan satu titik puncak di bagian atas. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu alas berbentuk lingkaran dan selimut berupa bidang lengkung. Tinggi kerucut adalah jarak dari pusat alas lingkaran menuju titik puncak. Kerucut juga memiliki garis pelukis, yaitu garis panjang dari tepi alas yang melengkung naik hingga bertemu di titik puncak. Itulah sifat-sifat kerucut. Oke, itu tadi sajian dari video unsur-unsur bangun ruang kerucut. Lanjut kita bergeser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada video lagi yang ketiga, yaitu video yang menyajikan tentang unsur-unsur bangun ruang bola. Dan untuk tampilannya seperti ini. Terakhir, kita belajar tentang bola. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Bola memiliki satu titik pusat di tengahnya. Bola hanya memiliki satu sisi, yaitu dinding bola. Jarak dari titik pusat ke dinding bola disebut jari-jari, sedangkan jarak dari dinding ke dinding yang melalui titik pusat disebut diameter. Itulah sifat-sifat bola. Nah, itu tadi 3 video yang menjelaskan tentang masing-masing unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Oh iya teman-teman, pada setiap video penjelasan tadi tersedia barcode yang berbeda-beda. Barcode tersebut bisa kalian scan dan nantinya akan mengarahkan kalian ke dalam aplikasi AR untuk melihat tampilan 3 dimensi dari unsur-unsur bangun ruang yang sedang dipelajari. Selanjutnya kita akan bergeser ke dinding yang berikutnya. Di sini ada poster lagi yaitu dengan judul Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung. Sama halnya dengan poster-poster yang sebelum-sebelumnya. Nah, di poster ini juga ada barcode yang dapat kita scan. Di mana nanti kalau kita scan, maka kita akan diarahkan ke halaman yang akan menjelaskan tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah tampilan ketika melakukan pemindaian barcode pada poster bertuliskan volume bangun ruang sisi lengkung. Setelah barcode dipindai, pengguna akan diarahkan ke Assembler Edu. Pada tampilan awal Assembler Edu, silahkan klik tombol play untuk memulai. Selanjutnya,
akan muncul 3 tombol pilihan, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Di dalam setiap tombol tersebut terdapat video rekaman eksplorasi dari GeoGebra yang telah dimasukkan ke dalam assembler Edu. Cara penggunaannya sebagai berikut. Ketika kita menekan tombol tabung, maka akan muncul video eksplorasi volume tabung menggunakan GeoGebra. Untuk memutar video, cukup klik pada tampilan video tersebut. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan si Sapinada di eksplorasi terakhirnya kita mengenal volume bangun ruang sisi lengkung. Sekarang kita mau menghitung volume tabung. Coba perhatikan tabung ini. Tabung mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan tinggi tabung yang kita sebut dengan T. Bayangkan, alas tabung itu seperti piring bulat. Lalu, tabung adalah tumpukan piring bulat yang disusun ke atas setinggi T. Ke bangun ruang berikutnya, video tabung perlu dihentikan terlebih dahulu dengan mengeklik kembali video yang sedang diputar. Setelah itu, pilih tombol kerucut, maka akan muncul video eksplorasi volume kerucut dari GeoGebra dengan cara kerja yang sama. Kemudian, kita akan belajar mengenai kerucut. Perhatikan gambar di layar ya. Di sini kita mempunyai sebuah tabung. Tabung memiliki luas alas berbentuk lingkaran dan tinggi. Volume tabung Terakhir, ketika memilih tombol bola, akan ditampilkan video eksplorasi volume bola dari GeoGebra. Mekanisme pemutarannya sama seperti pada tabung dan kerucut. Terakhir, kita akan belajar mengenai bola. Coba perhatikan bola di layar ya. Bola mempunyai satu ukuran penting, yaitu jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik tengah ke permukaan bola. Lanjut, kita akan bergeser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada poster lagi, yaitu tentang flipbook contoh soal bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini ketika di-scan, maka nanti akan menampilkan flipbook contoh-contoh soal dari bangun ruang sisi lengkung. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan saat kalian melakukan pemindaian barcode pada poster yang bertuliskan flipbook contoh soal. Setelah barcode dipindai, kalian akan diarahkan ke flipbook contoh soal bangun ruang sisi lengkung. Di dalam flipbook ini terdapat 3 contoh soal yang disajikan. Tampilan pertama menampilkan contoh soal pertama beserta pembahasannya. Selanjutnya, dengan menekan tombol next, kalian akan diarahkan ke contoh soal kedua, lengkap juga dengan pembahasannya. Di samping halaman kedua, terdapat contoh soal ketiga beserta pembahasannya juga. Di sini ada tombol back. Tampilan akan kembali ke contoh soal pertama ketika kalian klik tombol back. Oke, lanjut, kita akan bergeser lagi. Nah, di sini ini adalah poster yang terakhir, yaitu poster yang berisi kuis bangun ruang sisi lengkung. Jadi, ketika barcode-nya ini di-scan, maka kita akan diarahkan ke halaman ZEP website yang isinya yaitu berupa kuis-kuis. Ini adalah tampilan kuis yang akan muncul setelah melakukan pemindaian barcode pada poster. Cara mengerjakan kuis ini, gerakkan karakter hingga menabrak guru. Setelah itu akan muncul soal, lalu klik jawaban yang benar menurut kalian, lalu klik kumpulkan. Setelah itu, kita akan mencari karakter guru lagi. Setelah itu akan muncul soal berikutnya, lalu pilih jawaban yang benar menurut kalian. Setelah itu klik kumpulkan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari karakter guru. Setelah itu akan muncul soal berikutnya. Lalu klik jawaban yang benar menurut kalian, lalu klik kumpulkan. Selanjutnya kita akan mencari karakter guru yang berikutnya, lalu akan muncul soal berikutnya, lalu klik jawaban yang benar menurut kalian. Setelah itu klik kumpulkan.
Berikutnya, kita akan mencari karakter guru yang terdekat dari karakter guru yang sebelumnya. Setelah itu akan muncul soal, lalu klik jawaban yang benar menurut kalian, lalu klik kumpulkan seperti pada langkah sebelumnya. Lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya hingga 10 soal selesai dikerjakan. Setelah semua soal terjawab, maka akan muncul tampilan jumlah jawaban yang dijawab benar dan durasi pengerjaan kuis. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Firda dan saya Nafis. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.